Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran sosiologi bersama saya, Ibu Dini Nurbaiti SPD, pengajar mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Karangmungal. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Macam-macam bentuk perubahan sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama, perubahan sosial berdasarkan waktu. Yang kedua, perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Yang ketiga, perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Dan yang keempat, perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan. Perubahan sosial berdasarkan waktu. Yang pertama, perubahan sosial berdasarkan waktu yaitu perubahan sosial lambat atau dikenal dengan evolusi. Perubahan evolusi membutuhkan waktu lama untuk terjadi, karena harus melalui tahapan-tahapan dari sederhana menjadi maju. Contohnya, yang terjadi pada suku anak dalam atau suku Kubu di Jambi. Mereka dulu sangat menolak berbagai perubahan sosial yang ada, tetapi perlahan mereka mulai menerima ilmu pengetahuan dengan mengizinkan banyak relawan dan peneliti untuk mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung pada anak-anak. Meski demikian, sampai hari ini mereka masih mematuhi hukum adatnya. Yang kedua, yaitu perubahan sosial cepat atau yang dikenal dengan revolusi. Revolusi adalah sebutan bagi perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat. Revolusi mengubah dasar dari kehidupan pokok di masyarakat. Salah satu contohnya yang pernah mengubah dunia adalah revolusi industri di Eropa. Saat itu, pabrik yang bekerja dengan alat tradisional digantikan dengan mesin-mesin besar. Syarat terjadinya evolusi harus ada tujuan konkret yang dapat dicapai. Artinya, tujuan itu dapat dilihat oleh masyarakat dan dilengkapi oleh suatu ideologi tertentu. Yang berikutnya adalah perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Berdasarkan sudut pandang masyarakat, perubahan sosial dibagi dua, itu perubahan sosial yang dikehendaki dan perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Yang pertama, perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan-perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan yang matang dari pihak yang menginginkan perubahan. Nah, contohnya di negara kita adanya program KB atau program keluarga berencana yang bertujuan menghasilkan perubahan dalam menekan pertumbuhan penduduk. Atau contoh yang lain yaitu program pemerataan jaringan internet yang bertujuan untuk memeratakan akses informasi ke semua daerah. Yang berikutnya, perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat, yang tentunya tidak diinginkan oleh masyarakat. Perubahan tidak terencana sering membawa masalah dan kekacauan pada masyarakat. Contohnya, perubahan yang tercipta akibat pandemi yang saat ini kita rasakan, di mana banyak sektor usaha yang mengalami kerugian maupun terhambat pelaksanaan pembelajaran jarak jauh karena akses internet yang belum merata. Atau contoh yang lainnya, misalkan menyebarnya informasi hoax dan juga ujaran kebencian akibat perkembangan internet yang luas. Yang berikutnya, perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Berdasarkan pengaruh, perubahan sosial dibagi menjadi perubahan sosial kecil dan perubahan sosial besar. Perubahan sosial kecil yaitu perubahan yang tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di lingkungan sosial. Perubahan sosial kecil juga tidak memberi dampak yang besar bagi kehidupan sosial.
Salah satu contohnya adalah perubahan mode pakaian atau perubahan mode rambut. Yang kedua, perubahan sosial besar. Perubahan sosial besar yaitu perubahan yang menyangkut masyarakat secara luas dan membawa pengaruh yang berarti bagi kehidupan sosial. Contohnya adalah pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Yang terakhir, perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan. Nah, berdasarkan arah perkembangannya, perubahan sosial dibagi menjadi perubahan sosial progres dan perubahan sosial regres. Yang pertama, perubahan sosial progres yaitu suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan, sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu meningkatnya pembangunan listrik hingga ke pelosok desa, semakin canggih dan berkembangnya teknologi, dan lain-lain. Yang kedua adalah perubahan sosial regres, yaitu suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran. Jadi sebaliknya dari kemajuan sosial progres. Nah, perubahan sosial regres ini dapat merugikan kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu adanya terorisme atau pengeboman massal yang menimbulkan kematian korban jiwa dan rusaknya sarana infrastruktur masyarakat, merebaknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkotika ya, dan lain-lain. Nah, demikian untuk video kali ini. Sekian, semoga banyak manfaat yang bisa diambil. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.